selamat malam Mas. Halo, selamat malam. Oke, malam. Apa kabarnya nih Mas? Baik. Nih Mas, boleh ceritain sedikit Mas, awal mula kenal basket, awal mula bisa main basket itu gimana sih Mas? Yang pasti awal main basket dari SMP ya. Waktu itu di sekolah ada pertandingan antar kelas. Ya ikut-ikutan lah seperti biasa. Cuma mulai serius itu baru SMA, itu baru mulai ikut klub yang benar latihan intens setiap hari. Basicnya dari situ ya udah sampai sekarang. Benar ya. Itu awal mula karirnya itu langsung dari SMA ke profesional atau udah masih dulu klub-klub yang biasa gitu Mas? Kalau SMA udah masuk ke profesional ya, waktu itu di Kediri, di Halim Kediri udah ikut klub Halim Kediri, jadi kita latihan memang intens banget setiap hari dan selama 3 tahun. Baru tahun 2000 saya keluar dari Kediri, saya ngerantau ke Jakarta ya, ikut Satria Muda Junior dan ikut baru masuk ke tim seniornya gitu. Gitu sampai sekarang berganti-ganti klub sampai 4 kali. Benar ya Mas. Oke, berarti awalnya langsung udah karir ke profesional di klub Kediri ya Mas ya? Iya. Benar. Mas Kini mau tanya dikit nih, gimana sih prosesnya bisa sampai masuk ke timnas? Oh, kalau masuk ke timnas ya pasti dilihat dari liga ya, di liga kalau yang bisa improve itu kan, terus ada sportif, ada seleksi nasional, itu pasti masuk ya, pasti kita harus memperlihatkan permainan terbaik kita lah. Jadi di dalam tim itu kita bisa improve lah, kita bisa bawa tim itu menang, bawa tim itu juara, pasti kan progres ke tim nasional itu akan tambah besar sekali. Gitu. Itu awal mulanya masuk ke timnas itu langsung ditarik dari pro, dari coachnya langsung, atau memang ada tes dulu atau apa gitu Mas? Iya, pasti ada tes lah. Ada seleksi lah. Benar. Berarti semua pemain tuh harus ada kembali seleksi ya untuk di timnas gitu Mas? Iya, pasti ada seleksi. Pasti ada seleksi dulu, ya dikumpulkan berapa orang pemain gitu ya. Biasanya 30 pemain, ya terus dikecilin jadi berapa, jadi 18, 15, baru 12. Oke. Ya Mas, lanjut. Gimana kalau awal mulanya di Garuda Bandung dulu pindah dari klub gitu Mas? Gimana progresnya di Garuda Bandung tuh? Boleh ceritain sedikit tentang pengalamannya main di Garuda Bandung gitu Mas? Main di Garuda Bandung itu hampir sekitar 7 tahun jadi Garuda Bandung. Ya pasti ya sama seperti yang lain, kita harus kasih yang terbaik buat tim yang kita bela kan. Dan kasih 100% kita bela ya. Dan main di Garuda ya jadi menyenangkan dengan fans saya yang super gila lah waktu itu ya, semua proses lah seluruhnya gitu. Jadi waktu itu 7 tahun saya pindah ke Nesa, 2 tahun baru 2 tahun pindah ke Lofre, dan sebelumnya saya main di Satria Muda tadi sekitar 8 tahun lah. Berarti dari Satria Muda pindah ke Garuda Bandung ya Mas kemarin? Ya, Garuda Bandung, NSA Jakarta, Lofre di Lofre. Oh, terakhir Lofre gitu ya. Kenapa bisa awalnya tertarik di Lofre itu kenapa Mas? Tertarik di Lofre, ya pasti ada tawaran lah di situ kan, semuanya kita ya cocok dan ada tantangan baru lah buat berkarir di tim lain. Ya udah, saya tertarik ya, saya masuk gitu. Dan dengan segala
Iya. tantangan tersendiri buat saya itu. Benar. Dan teman-temannya juga saya juga udah banyak yang kenal, ada dari UNAS, ada Galang Gunawan, Lutfianus Gunawan, itu kan semua alumni Garuda Bandung dulu. Seperti itu. Benar lanjut. Ini Mas, ada alasan sendiri nggak waktu pindah dari Satria Muda ke Garuda Bandung? Alasan tersendiri sebenarnya sih kalau alasan tersendiri sih nggak ada ya. Mau itu berjalan dengan karir kita loh, maksudnya kan ada tantangan baru, ada tantangan baru yang kita sudah pernah juara sampai 5 kali kan. Jadi udah gimana ya, nextnya nih gimana nih, mau cari tim baru lagi atau gimana gitu mas. Udah waktu itu ada tawaran dari Garuda Bandung, ya udah saya main di sana selama hampir 7 tahun lah. Jadi buat motivasi diri kita lah, maksudnya jangan apa lagi nih yang belum kita kejar apalagi seperti itu. Mama selama berkecimpung di basket nih, siapa yang membawa pengaruh nih untuk Mas Wenda sehingga mulai memang serius nih buat basket gitu? Ada pengaruh nggak atau siapa gitu yang mensupport? Keluarga ya, dari orang tua, dari istri, dari anak, siapa kita lebih kuat lagi ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan keluarga juga. Dan support teman-teman juga kan. Dan kebetulan saya juga masih bisa bersaing di IBL yang kasta tinggi di bola basket ya, untuk ya. Saya akan totalitas di situ seperti itu. Keluarga yang memberikan saya support terus. Dari keluarga sempat pernah ada larangan nggak sebelum-sebelumnya Mas? Nggak ada, selalu support. Selalu support lah, apapun yang saya lakukan, mereka selalu support. Asal arah yang lebih baik ya, bukan yang lebih jelek. Benar. Ini Mas, tadi Mas cerita di awal itu dari SMA langsung ke tim pro, ada yang di Kediri ya Mas ya? Ya, SMA-nya di Kediri gitu. Jadi waktu itu SMA kan terus belum ada DBL ya, itu pertandingan Popnas, kejuaraan Popnas itu kan olahraga pelajar nasional seluruh Indonesia, dan waktu itu saya membela Jawa Timur dan jadi juara tahun 99. Nah, dan waktu itu ada scouting bayar ya, jadi dari Satria Muda ditawarin mau nggak main di Satria Muda Jakarta waktu itu. Ya udah, habis selesai saya lulus SMA ya udah saya langsung cabut ke Jakarta. Jadi ya udah, itu awal mulanya karir saya di pro yang benar-benar pro di situ. Dan 2 tahun saya main di Liga Divisi 1, Divisi 2 di Jakarta. Terus 2 tahunnya lagi saya masuk ke tim seniornya, main di Kobatama waktu itu. Sempat main di Kobatama? IBL, NBL, IBL lagi. Oh, berarti sempat main di Kobatama juga ya Mas? Sempat main di Kobatama. Saya sempat main di Kobatama. Mas, ini ada pertanyaan nih dari penontonnya, dari Ali Sony 5. Rencana berapa tahun lagi nih untuk di Liga Pro Mas? Liga Pro rencananya kalau kontrak sih dengan Move sampai tahun depan ya, saya nggak tahu berapa tahun lagi. Kalau saya masih kuat ya saya akan main lagi, cuma kalau udah saya nggak bisa bersaing lagi dengan yang muda-muda ini, nggak bisa ngikutin lagi, saya udah stop. Itu aja sih, ya nggak tahu saya. Itu jawaban saya juga bingung mau jawab gimana. Gimana bisa tetap bersaing di dunia basket yang sekarang nih Mas? Kan tadi Mas bilang ya bersaing sama yang masih muda-muda gitu. Gimana caranya nih Mas masih bisa bersaing, masih bisa konsisten di dunia basket yang sekarang gitu kan? Yang pasti kita harus dengan umur yang saya sekarang ya, sudah tidak muda lagi kan, ya harus pintar-pintar jaga kondisi
bisa saya enak-enakan tidur, enak-enakan latihan. Wah, udah pelaut aja seperti itu. Jadi saya namanya sendiri, jadi kalau tidur ya udah jam 9, jam 10 udah masuk kamar kan. Pasti tidur dan bangun pagi gitu kan. Ya jogging, terus nge-gym sendiri, berenang, ya aktivitas olahraga nggak bisa ditinggalkan. Langsung hilang gitu aja nggak bisa, itu harus dijaga terus, itu sih intinya seperti itu. Harus benar-benar jaga kondisi ya. Sampai sekarang sih seperti itu. Benar. Berarti harus benar-benar jaga kondisi banget Mas ya, karena ya kita namanya bersaing gitu Mas ya, sama yang muda-muda. Ada bos saya tuh gabung. Jadi rutinitasnya selama pandemi ini Mas? Rutinitasnya selama pandemi ini ya, ada sendiri. Kan saya punya akademi juga di Sukabumi yang mungkin melatih anak-anak di Sukabumi juga sambil sharing ilmu, bagi-bagi ilmu lah kepada mereka semua. Itu sih. Benar. Mas mau tanya nih, gimana sih pandangan Mas nih terhadap temen yang satu tim suka main sendiri? Kadang kan nih ada juga nih beberapa orang di timnya gitu, dia dapat masuk main, tapi sekali dapatnya bola dia maunya main sendiri aja gitu, lupa sama teman-temannya gitu. Lebih mintingin individu daripada Iya, teamworknya gitu. gitu Mas. Kayak pengennya tuh dia aja gitu yang masukin gitu, dapat poin terus. Kalau saya ada di situ yang dia mentingin diri ya pasti marah-marah lah, pastilah. Kita sebagai timnya ya pasti marah-marah lah. Ya pasti kita nggak mau lah seperti itu, apalagi dia mentingin diri sendiri, dia pengen statistiknya bagus cuma buat individunya sendiri dan bukan buat menang ya, buat dirinya sendiri. Itu pasti saya pasti marah-marah. Cuma ada satu strategi pelatih yang membiarkan mereka dia main sendiri itu nggak apa-apa. Bukan untuk kondisi dan apa yang diinginkan waktu pertandingan itu gitu. Benar. Ini tadi kata Masnya punya akademi nih Mas. Tadi ada punya akademi, terus rencana kedepannya ada nggak mau ngelatih juga atau jadi pelatih setelah pensiun dunia bagi nanti? Gitu. Di liga ya pasti ada lah. Jadi nextnya itu apa gitu kan, pasti saya berkarir juga di pelatih IBL lah. Kan banyak banget ilmu-ilmunya yang udah diserap selama ini kan, misalnya udah ada di otak lah. Ya tinggal kita menyampaikannya tuh gimana, seperti itu. Saya pengen banget gitu. Gimana menjadikan leadership selaku pemain senior di tim yang masih baru di Lovre gitu Mas? Jadi di Lovre itu tim baru ya. Cuma pemain-pemainnya tuh pemain udah senior juga, banyak yang senior juga. Ya pasti mereka sudah mengerti lah gimana sih bermain basket yang baik dan benar di level yang level Liga IBL ya. Ya pasti ya mereka intinya kan tujuan tim itu apa sih? Tujuan tim itu menang ya. Karena caranya kita bisa kompak, kita bisa satu halaman untuk menjadi yang terbaik ya. Setiap pertandingan ya kita capai sama-sama gitu. Dan ada head coach juga kan, pasti pelatih juga menginstruksikan kita semua juga harus satu halaman semua gitu loh. Yang pasti ya jangan ada yang melenceng, kalau emang ada yang melenceng ya berarti kita tegur gitu loh. Jadi sini kan kita juga udah dewasa semua, kecuali yang muda-muda ya pasti ngikut kita gitu. Kalau kita kasih contoh yang terbaik sebenarnya kasih contoh yang benar gitu, maksudnya latihannya benar ya, berarti kalau yang benar pasti yang bawa pasti ngikutin aja sih. Kalau saya itu seperti itu. Oke Mas, tuh buat yang nanyain tadi. Ya. Lanjut. Terus ini Mas, dari tiga tim sesudah Satria Muda, klub mana yang dirasa paling ideal untuk berprestasi? Waduh.